Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah Raras dalam video pembelajaran matematika SMP kelas 7 semester 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan ya. Amin. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas yaitu tentang penyajian data. Nah, pada materi kali ini adalah materi terakhir di SMP kelas 7 semester 2 yaitu penyajian data. Baik, sebelum masuk ke video pembelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Untuk masuk yang pertama yang selanjutnya adalah penyajian data. Nah, pada penyajian data ini yang akan kita bahas ada yang pertama nanti ada tabel ya. Kemudian apa sih tabel itu ya? Kemudian diagram batang, kemudian diagram garis dan diagram lingkaran. Nah, ini ya keempat ini biasa kita temui, sudah tidak asing dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, nah kali ini kita akan belajar bersama. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum menyajikan data, kalian harus tahu dulu apa itu data. Kata data berasal dari bahasa Inggris bersifat majemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Nah, data itu berarti kumpulan dari semua datum ya. Kemudian selanjutnya ada 3 cara untuk mengumpulkan data, yaitu ada wawancara, kuesioner, dan observasi. Wawancara ya, cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Kemudian kuesioner atau angket itu adalah cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Selanjutnya observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian ya. Nah, contoh di sini macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tabel baris kolom. Maksudnya apa ini Ustazah? Nah, tabel baris kolom itu ada tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Misalnya di sini ada tabel penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2010 sampai 2015. Nah, di sini bisa kita lihat ya di tahun 2011 sampai dengan 2015. Nah, banyaknya mobil yang terjual. Nah, bisa kita lihat, bisa kita daftar 2011 28.335. Nah, ini yang dinamakan dengan tabel baris kolom ya. Ini tabelnya, kemudian baris ini per baris ini ya, kolom berarti kolom. Nah, ini kolom baris ini ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada tabel kontingensi ya, kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Contoh berikut adalah tabel kontingensi atau kontingensi ya. 3 kali 2 artinya terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Misal di sini ini ada tabel jumlah siswa menurut jumlah kelamin. Nah, menurut data ya kelamin ya. Nah, yang pertama ada jenis kelamin pria dan wanita, kelasnya di situ. Nah, bisa kita lihat ya di situ 3 kali 2 ya. Oke, jenis kelamin itu berarti yang ini, kemudian kelas itu berarti yang ini ya. Maka bisa kita lihat 7A prianya 13, wanita 17 ya, dan sampai dengan 9D pria 16, wanita 18. Oke, nah bisa kita pahami ya, itu namanya tabel kontingensi ya. Nah,
selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, misal di sini nilai ulangan siswa kelas 7B. Nah, bisa kita lihat di situ nilai, kemudian banyaknya siswa yang mendapat, misal di situ nilai dari 51 sampai dengan 60 itu ada berapa? Misal di situ ada 5, kita tulis 5. Kemudian 61 sampai 70 ada 8, kita tulis 8 ya. Nah, sampai dengan nilai 91 sampai dengan 100. Ini bisa kita lihat di sini rentangnya, berarti 51 itu rentangnya berapa? 10 ya, berarti kan 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ya. Berarti rentangnya ada 10 itu ya. Berarti dia berurutan. Kalau rentangnya 10 berarti mulai dari 51 sampai 60, 61 sampai 70. Selanjutnya ya, kita masuk. Nah, kalau tadi tabel itu ada 3, ada tabel baris kolom, kemudian tabel kontingensi, dan tabel yang tadi yang terakhir itu ada tabel distribusi frekuensi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke diagram. Tadi ada diagram batang, garis, kemudian lingkaran. Oke, yang pertama kita masuk ke diagram batang. Diagram batang. Nah, misalnya ada data tentang nilai rata-rata tes ulangan akhir. Nah, ini ada datanya ya, semester rata-rata tes ulangan akhir semester pelajaran matematika kelas 7 di SMP Cakrawala, disajikan dalam tabel berikut. Nah, ini ya tabelnya, bisa kita lihat di situ dari nilai yang pertama yang terendah itu 70 sampai dengan yang terakhir itu, atau yang tertinggi itu ada 100 ya. Nah, dari data tersebut buatlah diagram batang berdasarkan data di atas. Nah, langkah awal untuk membuat diagram batang adalah kalian harus mengelompokkan dulu banyaknya nilai yang sama, atau bisa saja dengan metode atau mendata menggunakan tabel baris kolom tadi ya. Yang nilainya 70 ada berapa, nilainya 80 berapa, 90 berapa. Nah, kalau sudah, kemudian baru kita gambar diagram batangnya. Nah, di situ sudah tertera ya nilai 70. Nah, nilai 70 itu ada 3. Nah, berarti 70 di sini banyaknya siswa 3. Nilai 75 banyaknya siswa ada 6. Kemudian nilai 80 banyaknya siswa ada 7. Nilai 85 itu ada 9 itu ya. Nilai 90 ada 8. Nilai 95 ada 4. Nilai 100 ada 3. Nah, dari sini kita membaca diagram batang ini dengan jelas ya. Jadi awal tadi kita buat tabel, kemudian setelah itu kita baru buat diagram batang. Oke, selanjutnya kita masuk ke diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misalnya jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, jumlah siswa tiap tahun, itu kan pasti berubah ya. Tetapi dia kontinu, selalu ada ya. Maka dapat kita buat diagram garis. Nah, misal contoh di sini kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2013. Nah, bisa kita lihat dari bulan Januari sampai dengan Desember ya. Yang pertama Januari tukar rupiah yaitu dolar itu adalah 9.500 sampai dengan Desember adalah 11.700. Nah, dari sini bisa kita lihat kenaikannya itu berapa. Kita bisa lihat dari diagram garis ya. Nah, di sini dari Januari 9.800,
Kemudian Februari ya, Februari itu adalah 9.000. Nah, 9.900. Nah, kita buat di sini. Kita kan tidak mungkin ya per. Nah, ini kita buatnya dari yang pertama start 8.800. Kemudian bertambah berapa? 200. Nah, jadi continue dia tambah 200 tambah 200 tambah 200 sampai 12.000, itu berarti kan bertambah 200. Nah, kita lihat dari yang Januari itu kan 9.800 ya, kemudian Februari itu adalah tadi 9.900. Nah, berarti dia berada di angka 10.000 dan 9.800, maka dia berada di sini ya. Selanjutnya Maret itu 10.000. Nah, maka dia berada di sini. April itu adalah 10.100 ya. April 10.100, maka dia berada di tengah-tengah antara 10.200 dengan 10.000. Nah, kemudian Mei itu 10.300. Nah, kita lihat Mei adalah 10.300 ini ya. Maka kita buat di antara 10.200 dan 10.400. Nah, dia di tengah-tengahnya. Kemudian Juni turun kembali menjadi 10.200. Nah, ini ya. Nah, bisa kita baca sampai dengan terakhir Desember itu adalah dia adalah 11.700. Nah, kita cek 11.700 betul tidak? Nah, ini ya. 11.700, maka dia berada di antara 11.600 dan 11.800 itu ya. Nah, kalau sudah titik-titik ini kita hubungkan, maka dia membentuk yang namanya diagram garis ya. Oke, lanjutkan, yaitu diagram lingkaran. Hasil pengumpulan tentang ukuran sepatu diperoleh dari data sebagai berikut. Nah, ini ada data dari ukuran sepatu ya. Nah, diagram lingkaran itu biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. Kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran hampir sama dengan menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis ya. Hampir sama, tetapi kalau semisal diagram lingkaran itu kita harus menghitung dulu ke derajat itu ya. Nah, dari data ini dapat kita buat diagram garis. Caranya ya, untuk menyajikan data tersebut menjadi diagram lingkaran, kalian bisa mengelompokkan ukuran-ukuran sepatu yang sama, kemudian setelah itu menghitung persentase setiap ukuran. Misal ukuran sepatu 33, kita lihat 33 frekuensi atau banyaknya ada 2. Nah, ini turus itu apa? Artinya sama frekuensi atau banyaknya. Nah, misal biasanya kita temui seperti ini di perhitungan, misal perhitungan pemilihan ketua kelas itu ya. Nah, ini kan kita buatnya seperti ini. Nah, terus ada 2 ya, kita tulis frekuensinya 2. Cara menghitung persentase berarti gimana? 2 dibagi dengan banyaknya siswa atau banyaknya anaknya ya. Banyaknya anaknya itu 24. Nah, berarti artinya 2 dibagi 24 kalikan 100% sama dengan 8,33%. Kemudian selanjutnya 34 itu banyaknya berapa? Ada 4. Nah, frekuensinya 4, maka artinya 4/24 kalikan 100%, ketemunya adalah 16,67% sampai dengan yang urutan ketujuh yaitu 39, ukuran 39 sebanyak 3, berarti artinya 3/24 kalikan 100, maka ketemunya adalah 12,50. Nah, dari persentase ini jika dijumlahkan itu harus ketemunya berapa? 100%. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya dalam menyajikan ke diagram lingkaran, kita kan harus tahu ya, kalau satu putaran penuh lingkaran itu berapa jumlah sudutnya? 360.
ya, maka kita buat menjadi derajat. Caranya hampir sama dengan tadi yang persentase. Untuk ukuran sepatu 33, frekuensinya 2, berarti artinya 2 kali banyaknya anak kalikan 1 sudut pusat yaitu 360, maka ketemu 30. 34 ada 4 anak, berarti 4 kali 24 kali 1 putaran penuh 360, ketemu 60 derajat. Sampai dengan yang ke 39 itu ada 3, berarti artinya 3/24 kali 360 derajat. Nah, kalau sudah kita ketemu ini ya, baru kita sajikan ke diagram lingkaran. Caranya bagi luas lingkaran berdasarkan sudut pusat yang bersesuaian dengan ukuran sepatu. Nah, misal di sini ya, ukuran 39 tadi 45 derajat, ukuran yang 35 45 derajat, kemudian ukuran 37 90 derajat. Ingat 90 derajat itu berarti siku ya, maka kita buat dulu siku, kemudian nih garis tengah berarti dia apa, 45 berarti berapa, 90. Kemudian mana lagi yang 90, nah berarti 60 tambah 30 90. Nah ini pas ya, baru 90 30 tambah 60 ketemu 180, berarti harus semuanya adalah 360 derajat. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh. Dalam suatu polling terhadap 1000 pemirsa tentang acara yang paling disukai pada salah satu stasiun televisi, didapatkan data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut ya. Nah, sekarang kita dari diagram lingkaran kita buat menjadi bentuk berapa banyaknya anak gitu ya. Nah, sekarang yang pertama, berdasarkan diagram lingkaran tersebut, acara apakah yang paling banyak diminati pemirsa? Nah, kita lihat yang paling banyak berapa persen. Nah, di sini kita tidak tahu berapa yang paling banyak karena ada olahraga yang belum dihitung. Maka caranya kita jumlahkan dulu dari infotainment 20%, tambah berita 15%, tambah 25%, kemudian 10%, 13%, itu hasilnya berapa. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, bisa kita lihat dari 20 tambah 15 35 tambah 25 berarti berapa, 60 ya. Ya 60, kemudian ditambah dengan 10 70 tambah 13 berarti 83, sisanya adalah berapa, 83, berarti sisanya 20 83 ya, sisanya adalah 17 ya, sisanya adalah 17. Maka yang paling banyak adalah sinetron yaitu 25%. Nah, berapa banyak pemirsa yang meminatinya? Berarti berapa, 25/100 dikalikan berapa, nah ini ya 25/100 kalikan banyaknya tadi orangnya yaitu sebanyak 1000, berarti ketemu 250 pemirsa. Nah, selanjutnya acara apakah yang paling sedikit diminati pemirsa? Berapa banyak pemirsa yang meminatinya? Nah, paling sedikit yaitu kuis, yaitu 10%, berarti artinya adalah 10/100 kali 1000 ketemu 100 pemirsa. Nah, yang ketiga, berapa persen pemirsa yang meminati acara olahraga? Berapa banyak pemirsa yang meminatinya? Olahraga, berarti kita hitung ya tadi. Nah, awal kita sudah hitung ya 17, maka 17% artinya 17/100 kali 1000 ketemu 170 pemirsa. Baik, hanya itu yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.